Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini kami kelompok 9 yang beranggotakan saya, Nadila Rizky, dan 3 rekan saya, Kelly Chen, Nur Hasanah Arini Mustafa, dan Nur Harlizah, akan menjelaskan materi mengenai kerangka konseptual. Yang pertama dimulai dari pengertian dan tujuan kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang berhubungan antara tujuan dan konsep-konsep yang mendasari akuntansi yang kemudian menurunkan standar-standar baru yang konsisten. Nah, tujuan dari disusunnya kerangka konseptual itu sendiri yang pertama bertujuan untuk sebagai acuan atau dijadikan acuan dalam penyusunan aturan-aturan atau standar-standar akuntansi yang lainnya. Dan yang kedua, dijadikan sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi keuangan yang kemungkinan muncul di kemudian hari atau di masa depan. Nah, di dalam ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa kerangka konseptual sama seperti halnya di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana Undang-Undang Dasar di 1945 dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain. Nah, sama halnya dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual dijadikan sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan aturan-aturan dan standar-standar akuntansi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kelly. Baiklah, saya Kelly. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadila mengenai perumusan kerangka konseptual. Jadi, ada beberapa upaya yang telah dilakukan sebelum adanya kerangka konseptual. Yang pertama yaitu penerbitan Asobat oleh AAA pada tahun 1966. Kemudian dilanjutkan oleh APB menerbitkan APB Opinion Number 4 pada tahun 1970. Pada tahun 1973, AICPA mengeluarkan The Objective of Financial Statement. Dan pada tahun 1977, AAA kembali menerbitkan SATA. Pada tahun 1976, FASB mengeluarkan Conceptual Framework of Financial Accounting and Reporting, Elements of Financial Statement and Remeasurement. Nah, dari hasil kerja tahun 1978 hingga 1985, dihasilkanlah 6 komponen dari kerangka konseptual yang disingkat SAFC. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat, hierarki ruang lingkup dan komponen kerangka konseptual FASB terdiri dari 3 level. Level pertama dituangkan dalam SAFC nomor 1, Objective of Financial Reporting by Business Enterprise. Ini merupakan tujuan pelaporan keuangan dari suatu perusahaan. Kemudian kita lihat ke level kedua. Pada level kedua dituangkan dalam SAFC nomor 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, dan SAFC nomor 3, Elements of Financial Statement of Business Enterprise, yang direvisi dengan SAFC nomor 6, Elements of Financial Statement, Replacement of FASB Concept, Statement number 3. Level kedua merupakan jembatan antara level 1 dan level 3. Dan yang terakhir yaitu level 3. Level 3 dituangkan dalam SAFC nomor 5, Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise. Nah, di sini profesi akuntansi menggunakan pedoman operasional dalam bentuk basic assumption, principle, and constraint. Dah, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan lagi oleh Nur Harlizah. Saya Nur Harlizah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kelly yaitu tentang tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas saat ini dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lain untuk membuat keputusan sebagai penyedia modal. Kemudian selanjutnya yaitu ada karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama relevansi, penyajian jujur, peningkatan kualitas, dan unsur dasar. Yang pertama yaitu relevan. Informasi itu akan akuntansi itu harus mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Informasi yang tidak terkait dengan pembuat keputusan merupakan informasi yang tidak relevan. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan ketika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi atas keduanya.
Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut memiliki nilai sebagai masukan ataupun input untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk membentuk harapan mereka sendiri tentang masa depan. Yang kedua yaitu nilai konfirmasi, yaitu informasi yang relevan juga membantu membangun pengguna menginformasi atau memperbaiki harapan sebelumnya. Relevansi informasi juga berkaitan dengan materialitas, karena informasi yang tidak material tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hasanah Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Saya akan mencoba untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya Ica mengenai karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Nah, tujuan atau tingkat pertama berfokus pada tujuan laporan keuangan. Kemudian, bagian selanjutnya itu akan membahas cara di mana tujuan ini diimplementasikan. Kemudian muncul pertanyaan apakah tujuan tingkat kedua. Tingkat kedua memberikan blok pembangunan konsep yang menjelaskan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan menentukan unsur-unsur laporan keuangan. Artinya apa? Artinya itu adalah tingkat kedua membentuk jembatan antara mengapa akuntansi dan bagaimana akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran dan penyajian laporan keuangannya mengenai karakteristik kualitatif. Nah, karakteristik kualitatif ini dia akan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat diterima, jumlah dan informasi untuk diungkapkan dan format untuk menyampaikannya. Jawabannya itu adalah dengan cara menentukan alternatif mana yang memberikan informasi yang paling berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Kegunaannya itu untuk pengambilan keputusan. IASB itu mengidentifikasikan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik dan lebih berguna dan informasi yang kurang bermutu untuk tujuan pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif itu dapat berupa karakteristik mendasar atau karakteristik yang meningkatkan kualitas, tergantung pada bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi kegunaan informasi untuk pengambilan keputusannya. Nah, dalam menyediakan informasi keuangan yang berguna dibatasi oleh kendala pelaporan keuangan yang pervasif, biaya tidak boleh melebihi manfaat dari praktik pelaporan. Yang pertama itu ada kualitas dasar relevansi. Nah, agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat peraturan dalam keputusan. Informasi yang tidak terkait dengan keputusan merupakan informasi yang tidak relevan. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan ketika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi atas keduanya. Selanjutnya itu ada tentang materialistis. Maksudnya itu adalah relevansi dari perubahan tertentu. Informasi dianggap material jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bias, mempengaruhi pengguna dalam membuat keputusan atas dasar informasi keuangan yang telah dilaporkan. Yang kedua itu tentang kualitas dasar penyajian jujur. Penyajian jujur itu berarti bahwa angka-angka dalam penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar dibuat atau apa yang benar-benar terjadi. Penyajian jujur adalah suatu keharusan karena sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Adapun komponen kualitas dasar terdiri dari kelengkapan, netralitas, bebas dari kesalahan, dan yang mana bebas dari kesalahan ini adalah bagian dari informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi penyajian dari bagian keuangan yang lebih akurat atau tulus dan jujur. Selanjutnya itu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas itu memiliki beberapa peningkatan karakteristik yang terdiri atas dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Selanjutnya itu unsur dasar. Aspek penting pengembangan struktur teoritis adalah bagian unsur dasar atau basic elements. Kerangka dasar IASB itu mendefinisikan 5 unsur yang saling terkait, yang langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status keuangan perusahaan bisnis. IASB itu mengklasifikasikan menjadi 2 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari 3 unsur yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang menggambarkan jumlah sumber daya dan iklan ke sumber daya pada momen waktu.
Kemudian kelompok yang kedua itu menggambarkan transaksi peristiwa dan keadaan yang mempengaruhi perusahaan selama periode waktu. Nah, ada beberapa unsur kelompok pertama yang berhubungan dengan pengukuran posisi keuangan. Yang pertama itu adalah aset. Aset ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi perusahaan diharapkan akan diperoleh di masa depan. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas itu adalah utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga itu ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas, sedangkan unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai yang pertama itu adalah penghasilan. Penghasilan itu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kemudian yang kedua ada beban. Beban itu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Nur Hasanah. Berikutnya postulat, prinsip, dan constraint. Di mana postulat, prinsip, dan constraint ini dalam kerangka konseptual dia merupakan tingkat ketiga. Dan tingkat ketiga ini menjelaskan bagaimana suatu kejadian keuangan di dalam perusahaan itu mereka akui, mereka ukur, dan mereka laporkan. Nah, di bagian pertama dalam tingkat ketiga ini terdapat asumsi-asumsi dasar. Terdapat 5 asumsi dasar dalam kerangka konseptual. Yang pertama ada asumsi entitas ekonomi. Maksud asumsi entitas ekonomi ini, aktivitas-aktivitas perusahaan, suatu perusahaan atau entitas itu dapat dipisahkan atau dapat diidentifikasi dengan berbeda dari aktivitas-aktivitas perusahaan lain atau entitas lain. Tidak hanya dapat dibedakan dari entitas lain, tapi juga dapat dibedakan aktivitas-aktivitas suatu perusahaan dibedakan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemiliknya atau bahkan yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Nah, yang kedua itu ada kelangsungan usaha. Metode akuntansi mengasumsikan bahwa suatu perusahaan itu memiliki umur yang panjang. Maksud dari umur yang panjang di sini tidak ditutup atau dilikuidasi dalam waktu dekat. Jadi para akuntan mengasumsikan memang perusahaan itu tidak berumur selamanya gitu, tidak akan hidup selamanya, tapi mereka mengasumsikan perusahaan itu memiliki umur yang panjang. Dan selanjutnya yang ketiga, unit moneter. Dalam suatu perusahaan, uang dijadikan sebagai penyebut umum dalam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Seperti yang kita tahu, nanti jika perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangan, maka mereka akan menuliskannya dalam bentuk rupiah ataupun dolar, dan begitu juga dalam kegiatan operasional sehari-hari mereka. Mereka ada yang menggunakan rupiah, ada yang menggunakan dolar atau menggunakan mata uang yang lain. Nah, asumsi yang keempat itu periodisitas. Periodisitas ini perusahaan dapat membagi kegiatan ekonomi mereka itu dalam periode waktu tertentu. Seperti yang kita ketahui, kayak mereka itu bisa membaginya itu dalam 1 tahun, 1 bulan, atau yang ada pakai triwulan. Kita bisa melihatnya nanti di laporan keuangan yang mereka keluarkan. Ada laporan keuangan per tahun, per triwulan, atau per bulan. Nah, asumsi yang kelima itu akrual, bahwa perusahaan menyiapkan laporan keuangan itu menggunakan basis akrual. Basis akrual di sini maksudnya itu kejadian itu dicatat pada saat ia terjadi, bukan pada saat uang dari kejadian itu, hasil dari kejadian itu diterima. Nah, setelah asumsi, berikutnya ada di bagian tingkat ketiga itu ada prinsip-prinsip. Ya, prinsip pertama yaitu pengukuran biaya historis. Pengukuran biaya historis di sini maksudnya pencatatan akuntansi dicatat atau dilakukan berdasarkan harga yang dikeluarkan pada saat barang itu dibeli. Contohnya misalnya suatu perusahaan itu membeli mesin untuk kegiatan operasionalnya. Pada hari ini dia membeli mesin itu dengan harga 10 juta. Nah, meskipun nanti di beberapa bulan kemudian atau di beberapa tahun kemudian harga mesin itu mengalami perubahan harga, baik itu naik ataupun turun, yang jelas si perusahaan ini mencatat harga dari mesin yang ia beli itu berdasarkan harga pada saat dia membeli gitu. Nah, yang
Yang kedua, pengungkapan pendapatan. Pengungkapan pendapatan biasanya diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kelly Chen. Baiklah, saya Kelly, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadila mengenai prinsip-prinsip. Nah, prinsip ketiga yaitu prinsip pengakuan beban. Seperti yang kita ketahui, prinsip pengakuan beban ini berbeda-beda tergantung dari industri yang dijalaninya. Ada industri yang mengakui beban pada saat barang itu diproduksi, contohnya pada industri manufaktur. Ada juga industri yang mengakui bebannya pada saat upah tersebut dibayarkan, contohnya pada industri jasa. Dan ada juga industri yang mengakui beban pada saat pekerjaan sedang berlangsung, contohnya pada industri konstruksi jangka panjang. Itu mereka akan mengakui bebannya pada saat misalnya tahun ini berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, kayak gitu. Nah, jadi kita tuh memilih prinsip-prinsip tergantung dengan industri kita masing-masing gitu. Nah, yang keempat yaitu prinsip pengungkapan penuh. Seperti yang kita ketahui, kita tuh harus memberikan semua informasi untuk mengambil keputusan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari laporan keuangan yaitu neraca atau posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, kita menyajikan 5 laporan semuanya untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi suplementer. Selanjutnya yaitu tentang constraint atau kendala. Nah, pada kendala ini yang pertama tuh kita tuh harus mempertimbangkan biaya dan manfaat. Kita harus mempertimbangkan berapa biaya yang kita keluarkan dan berapa manfaat yang akan kita dapatkan. Apakah biaya yang kita keluarkan itu cocok dengan manfaat yang kita dapatkan. Yang kedua yaitu mengenai materialitas. Kita mempertimbangkan materialitas itu kan pengambilan keputusan. Apakah nilai tersebut sangat signifikan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu mengenai praktek industrinya. Nah, jadi ada beberapa industri yang dia tuh harus menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi yang ada. Dan yang terakhir yaitu tentang konservatisme. Konservatisme ini merupakan prinsip di mana dia tuh mengakui yang terburuk-buruknya, yang buruk-buruknya lebih dahulu gitu. Misalnya kayak dia tuh ada kasus hukum gitu, jadi terus dia mengakui dulu, dia tuh belum tahu nih dia tuh menang atau kalah, tapi udah diakui dulu gitu bebannya gitu. Jadi kalau prinsip konservatisme ini dipraktikkan dengan baik gitu, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang rasional juga gitu. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan lagi oleh Nurhaliza. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang kerangka konseptual di Indonesia. Kerangka konseptual dikenalkan di Indonesia pada September 1994. YAI mengadopsi kerangka konseptual yang disusun IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada 7 September 1994 dan kemudian disahkan. Selanjutnya itu kritik terhadap kerangka konseptual. Di sini ada dua metode dalam menganalisis kritik terhadap kerangka konseptual. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah, yang kedua nilai profesional. Pendekatan ilmiah ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada metode penelitian ilmiah, sedangkan nilai profesional itu dipusatkan pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik berdasarkan nilai-nilai profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hasanah Arini. Selanjutnya itu tentang mampukah kerangka konseptual itu menyelesaikan masalah. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual FASB itu merupakan proyek yang dianggap paling maju dalam menciptakan konstitusi akuntansi. Agar efektif, kerangka tersebut harus mampu diterima secara umum, menggambarkan perilaku kolektif dan melindungi kepentingan publik di bidang kegiatan yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan Dolpuch and Sander tahun 1980. Nah, menunjukkan bahwa kerangka konseptual kelihatan tidak mampu memecahkan isu akuntansi utama atau dalam menentukan suatu standar akuntansi. Mereka menggambarkan hal tersebut dengan mengacu kepada 3 metode akuntansi yang paling banyak diperdebatkan. Yang pertama itu adalah pajak tangguhan, yang kedua metode akuntansi gas dan minyak full cost method, serta successful method. Isu yang berkaitan dengan kerangka konseptual ada 3. Yang pertama itu adalah kerangka konseptual dianggap sebagai konstitusi.
Yang kedua, menurut Miller tahun 1985, ada 8 mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual. Mitos tersebut menunjukkan bahwa kerangka konseptual mampu memecahkan semua masalah yang muncul dalam praktiknya. Kenyataannya adalah kerangka konseptual itu hanya dokumen yang bersifat politis yang tidak memiliki otoritas untuk memecahkan